Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi yaitu tentang pengelolaan manajemen risiko investasi pada bank syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko yang muncul akibat bank ikut menanggung kerugian yang dialami oleh usaha nasabah yang dibiayai oleh bank, yaitu nasabah pembiayaan bagi hasil yang berbasis pada profit and sharing. Risiko investasi ini akan muncul ketika bank memberikan sejumlah pembiayaan kepada nasabahnya, namun bank juga ikut dalam menanggung setiap risiko, baik atas keuntungan maupun atas kerugian dari usaha tersebut, di mana bagi hasil tidak hanya ditentukan dari keuntungan pendapatan atau penjualan, namun juga ditentukan dari keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut. Yang kedua yaitu tentang profil risiko investasi. Profil risiko investasi itu tentang portofolio. Portofolio merupakan sebuah ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara meminimalisirkan risiko yang akan muncul dalam berinvestasi. Portofolio ini juga membahas tentang verifikasi risiko, di mana verifikasi portofolio ini memiliki makna yaitu seorang investor dapat membentuk portofolio dengan cara mengkombinasikan sejumlah aset untuk meminimalisirkan risiko dalam berinvestasi, namun tanpa mengurangi expect return nantinya. Markowitz memberikan pendapat yaitu tentang portofolio yang memiliki instrumen pendekatan akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh seorang investor untuk berinvestasi dengan menggunakan 3 pemahaman. Yang pertama yaitu waktu yang kurang dari 1 periode, yang kedua tanpa adanya biaya transaksi, yang ketiga yaitu preferensi investor hanya didasarkan pada ekspektasi dan risiko pada portofolio. Selanjutnya C. Konsep dasar risiko investasi. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Seorang investor perlu membedakan antara return yang diharapkan dengan return yang aktual. Antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang aktual yang diperoleh investor sangat mungkin berbeda, dan perubahan inilah yang merupakan risiko yang harus selalu dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jenis-jenis risiko investasi menurut Reilly yang pertama adalah bisnis risiko, finansial risiko, likuiditas risiko, exchange rate risiko, country risiko. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi risiko investasi. Berdasarkan beberapa pendapat dan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengkombinasikan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, yang antara lain yaitu faktor bisnis, merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan tersebut. 2. Risiko likuiditas, berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. 3. Risiko tingkat bunga, merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga dan berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawan dengan harga-harga instrumen pasar modal. 4. Risiko pasar, merupakan risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. 5. Risiko daya beli, merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli yang diinvestasikan maupun harga yang diperoleh dari investasi. 6. Risiko mata uang, merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik, misalnya rupiah dengan mata uang lain seperti dolar Amerika. Membacakan tentang risiko, bentuk risiko investasi. Pertama itu risiko likuiditas, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak
memadai atau terjadi gangguan di pasar. Risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Yang kedua itu risiko pasar. Risiko pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas, sehingga nilai portofolio aset yang dimiliki bank menurun. Yang ketiga itu risiko kredit, di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain, baik itu dari nasabah atau debitur, dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya itu risiko operasional. Risiko ini akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko yang selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan, baik ketentuan internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah risiko hukum. Risiko hukum terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagian akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sah kontrak dan pengikat agunan yang tidak sempurna. Selanjutnya adalah risiko reputasi. Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir itu risiko strategik. Risiko ini timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal.